Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Acara Yudisium Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram, semester ganjil tahun akademik 2023-2024, Training Center UIN Mataram, Kamis 2 November 2023, 18 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Dengan senantiasa memohon rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Saudara Sukmawan Syah. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul azim. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars UIN Mataram. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ahyar MPD. Kepadanya disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihim washabihim ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati sekaligus kita muliakan Bapak Rektor UIN Mataram yang diwali oleh Wakil Rektor 3, yakni Bapak Profesor Tuan Guru Kiai Haji Dia Guru Dr. Subhan Abdullah Hachim LCMA. Alhamdulillah beliau dengan senyum khasnya bisa hadir di tengah kita. Yang sama-sama kita hormati pula Bapak Dekan FDK UIN Mataram. Ini selalu senyum dan ceria beliau ini, mengawal dan membawa FDK insyaallah semakin maju, yakni Bapak Dr. Muhammad Saleh Ending MA. Yang saya hormati ada Wakil Dekan 2. Ini satu-satunya jadi langsung diacok nanti. Yani Ibu Dr. Anamullah Hajah ini ya, tahun depan Siti Nurlekenah MAG. Ini Ibu Kabang juga yang alhamdulillah dengan luar biasa mempersiapkan acara kita ya, walaupun jumlah calon yudisium tidak sebanyak jumlah pada periode lalu, tapi tetap semangat ya beliau menyiapkan ya prosesi kegiatan yudisium pada pagi hari ini. Bapak Ibu Kajur Sekjur ini alhamdulillah hadir, tinggal satu kayaknya sekjurnya ini Bu Haji Hati ini, insyaallah akan hadir dengan kita. Yang saya hormati ada di belakang. Yang saya hormati pula ini Profesor baru kita juga ini dari FDK, ini Prof. Dr. Abdul Malik MAG MPD. Nah, jadi masternya 2 kali, doktornya 1 kali, profesornya insya Allah nambah terus. Ya, dan ini Kasubag juga ada, alhamdulillah hadir semua, dan staf akademik FDK yang saya hormati pula, dan yang saya banggakan adik-adik kami ya calon yudisium ya, periode ketiga tahun 2003. Alhamdulillah sebagai hamba yang beriman, mari kita melayangkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita pagi hari ini terutama Nana Nanda ya berbahagia sekali bisa duduk di hadapan pimpinan FDK, bisa duduk bareng bersama pimpinan Koprodi, Sekprodi, dan semua kita. Ini adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Tentu salawat dan salam mari kita layangkan ke baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Wakil Rektor 3, Dekan dan hadirin yang saya hormati, kami wakili Ketua Panitia menyampaikan pertama, memang ekspektasi kita kemarin sekitar 50 ya. 50 orang calon yudisium, tetapi melampaui ekspektasi kita. Ini adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya melihat dari data yang ada di akademik Syakat, saya lihat ada yang semester 9, semester 11, semester 13. Saya lihat itu menganunya, kelihatan angka-angkanya itu. Sekarang sudah berkurang. Semester 9 semakin berkurang, semester 11 ada lagi, semester 13 ada lagi.
tapi kecil itu. Dan ini yang menjadi gambaran Pak Wakil Rektor 3. Dan alhamdulillah yudisium, calon yudisium pada pagi ini berjumlah 75 orang. Dan yang membahagiakan kita semua di sini 92% cum laude. Artinya dari 75 yudisium itu 65 yang cum laude. 8%-nya itu sangat memuaskan. Ini artinya IPK tertinggi 3,75, IPK terendah 3,24. Itu kan artinya sudah bagus sekali ya, dari standar IPK dari aspek akademik. Kami selaku panitia yang kedua, mewakili teman-teman yang lain, berterima kasih sekali ini Prodi ya yang telah mengawal kalian sehingga bisa duduk di tempat yang berbahagia dan mulia ini. Dan yang ketiga, tentu ini menjadi bagian dari pekerjaan kami, ya. Artinya kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Prodi ini menjadi bagian dari amal jariah Prodi. Dan kami berharap kepada nanda-nanda sekalian, 75 orang ini berharap lebih lagi. Ya, tadi tafassahu fil majalis ilmu darajat, ya. Jadi ada tafassahu majalis tadi harus ditingkatkan ke S2-nya itu OR-nya sesuai dengan pesan Al-Qur'an tadi. Ya, supaya nanti nanda-nanda menjadi yang di depan ini ada profesor, ada doktor, ada master, semua itu. Ya. Jangan mimpi yang berat-berat, tapi mimpi yang renyah-renyah ya. Terakhir, ya kami menyampaikan terima kasih banyak atas seluruh ya jajaran pimpinan, panitia ya, yang telah berusaha kegiatan yudisium semakin baik, dan sekaligus kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang dalam kegiatan yudisium pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan nanti ada koreksi ilmiah dari Profesor Dr. Abdul Malik MAG yang akan menyampaikan pesan-pesan tausiah akademiknya. Mari kita simak dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebih mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wa ilaihi taufiq wa ilaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram kepada Bapak Dr. Muhammad Saleh MAG, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor UIN Mataram yang diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Subhan Abdullah Achim. Beliau ini adalah kiai, kemudian dia guru juga. Alhamdulillah bisa hadir bersama dengan kita. Kemarin Pak Rektor menginformasikan insya Allah akan dihadiri oleh WR1 atau WR3. Tapi dalam feeling saya itu sudah mengatakan bahwa yang akan hadir adalah WR3. Jadi nggak pernah salah kalau dikasih pasti WR3 hadir di tempat kita. Karena memang berkahnya lebih banyak. Kemudian Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, alhamdulillah hadir. Wakil Dekan 3 lagi
luar daerah menunaikan tugas kebangsaan, pengabdian masyarakat, menjadi juri MTQ mewakili Nusa Tenggara Barat. Kemudian Bu Kabak, kemudian ini yang saya muliakan dan amat terpelajar, Ketua Prodi Manajemen Dakwah, Gus Sauki, Muhammad Syauki, ya kan? Ya. Tapi dari tadi saya lihat dia kurang bahagia hari ini karena giginya sakit. Walaupun tidak diinformasikan, saya tahu Kaprodi itu yang mengalami kesulitan. Ya, termasuk Pak Sauki, saya lihat sakit dari tadi. Memang tidak bahagia hari ini. Kemudian ada juga sekretaris Pak Sauki, Bu Siti Aminah Wadud. Dan juga kemudian Kaprodi BKI, Bu Mira, alhamdulillah hadir. Pak Samsul juga hadir. Kemudian Pak Najam, sekretarisnya belum datang. Masih dalam perjalanan, masih di persimpangan. Tapi kita tidak tahu simpang mana tempatnya. Kita menunggu saja. Ya, kemudian Pak Muhammadun ya belum juga hadir. Insya Allah segera akan datang juga. Pak sekretarisnya Pak Amrullah, ya alhamdulillah hadir. Dan hadir juga Kasubag Akademik, terima kasih Pak Kasubag, Pak Herman. Salnya itu menarik sekali Pak, itu saya lihat selalu menggunakan sal setiap hari, menandakan bahwa beliau ini sangat berbeda dengan tendik-tendik yang lain. Bahagialah kita semua. Pak Bayu, Pak Nopal, yang saya hormati seluruh mahasiswa yang di yudisium. Dan kebetulan pada hari ini juga hadir Profesor Dr. Abdul Malik, ya. Alhamdulillah hadir, nanti beliau akan menyampaikan orasi ilmiah untuk kita semua tentang hasil penelitiannya. Kita selalu membuat tradisi baru yang sudah mulai ditinggalin oleh orang. Salah satunya kalau di yudisium tempat lain itu nggak ada orasi ilmiahnya, kecuali hanya ada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Nuansa akademiknya tetap dijaga oleh kita. Itu tidak boleh hilang dan harus tetap dijaga. Bapak Rektor yang saya hormati, ini juga perlu saya sampaikan bahwa mahasiswa FDIK hari ini itu sedang melakukan PKL internasional, tempatnya di Malaysia. Jadi berjumlah 10 orang. Mereka akan melakukan PKL internasional itu adalah selama 28 hari, hampir 1 bulan mereka tinggal di Malaysia. Alhamdulillah semuanya atas doa berkah Ibu WD2 ini. Jadi pembiayaan transportasi dan paspor termasuk penginapan ditanggung oleh fakultas. Cuma biaya makannya ditanggung oleh mahasiswa. Supaya ada mutual simbosisnya, kerjasama yang baik. Murah kok makan di sana, hanya 3 ringgit. Sama dengan jumlahnya 7.000, 8.000 lah sekali makan. Ya. Kemudian yang kedua adalah, perlu saya sampaikan Pak Rektor juga, bahwa mahasiswa kita juga melakukan PKL nasional. Tempatnya di Jogja, jumlahnya juga 10 orang. Jadi sama juga skimnya bahwa fakultas juga membiayai transportasi pulang pergi. Biaya makannya ditanggung oleh masing-masing. Kenapa hal ini harus dilakukan oleh kita? Pak Muhammadun sini, Pak Muhammad. Selamat datang Pak Muhammadun. Masya Allah, luar biasa. Bahagia hatiku hari ini Pak Muhammadun. Sudah datang. Ya. Kenapa hal ini harus dilakukan oleh kita? Dalam rangka untuk penguatan kapasitas mahasiswa kita. Mahasiswa FDIK bukan hanya berada di Jempong. Mahasiswa FDIK bukan hanya berada di Kota Mataram. Mahasiswa FDIK harus go internasional. Termasuk secara nasional juga.
Tapi sayang adik-adik saya cepat sekali selesainya. Jadi nggak bisa menikmati kegiatan internasional dan nasional. Tapi alhamdulillah semua itu adalah kerja tim, kerja bersama-sama dengan teman-teman wakil dekan bersama juga dengan Kaprodi, Sekprodi yang memberikan ide-ide itu kepada kami. Ketika semua sudah beride seperti itu, maka mau tidak mau kami di pimpinan harus melaksanakan. Karena itu adalah tuntutan untuk penguatan kapasitas mahasiswa kita. Ini harus dilakukan oleh kami sebagai pengemban di fakultas. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Pak Rektor yang saya hormati dan adik-adik semua, hari ini adalah hari bagi adik-adik saya semuanya, mahasiswa yang di yudisium. 4 tahun lama Anda di sini, ada yang 5 tahun dan hampir juga 7 tahun. Ya. Itu adalah waktu Anda melakukan proses di Fakultas Dakwah dan Ilmu Kasih dan Ilmu Komunikasi. Waktu itu adalah tidak mudah bagi adik-adik saya semuanya. Panjang waktu itu. 4 tahun, 5 tahun. Itu semua adalah proses pengayaan diri adik-adik saya semuanya. Dalam proses membentuk Anda, menyiapkan Anda menjadi orang yang siap pakai di tengah masyarakat. Kalau seandainya ada dosen di Fakultas Dakwah, di WA tidak dijawab, itu bagian dari pendidikan juga. Ada juga mahasiswa yang WA misalnya, lewat WhatsApp-nya, WA-nya, Pak, boleh bimbingan hari ini Pak? Oh, nji boleh. Langsung mahasiswanya bertanya, jam berapa Pak? Katanya. Ya, pengalaman di saya itu. Ya, jam berapa Pak? Katanya. Saya jawab aja, jam 7.30. Kenapa saya harus menjawab jam 7.30? Mahasiswanya pasti belum siap itu. Ya, kayak kemarin, jam berapa Pak? Jam 7.30. Jam 7.30 saya sudah ada di kampus, mahasiswanya belum datang. Ya, kan? Terus gimana Pak? Kita ulang lagi proses transaksi kita. Saya ulang lagi itu, enggak lagi saya bimbingan. Wong saya sudah datang jam 7.30. Kita rubah lagi. Akhirnya, Pak ada di kampus Pak? Enggak ada. Boleh saya konsultasi? Boleh. Mahasiswa nggak pernah nanya lagi, jam berapa Pak? Nggak pernah nanya lagi. Akhirnya mahasiswanya datang langsung bimbingan, ya udah bimbingan seperti itu. Nah proses-proses seperti ini adalah bagian dari proses adik-adik saya semua. Pengayaan terhadap adik-adik saya semua. Hal itu dilakukan oleh semua dosen untuk membentuk Anda semua menjadi orang yang sabar gitu ya. Membentuk Anda yang tahan terhadap semua proses yang ada. Tetapi kesabaran itu yang Anda lakukan hari ini Anda memetiknya. Anda hari ini sudah di Yusium ya untuk menjadi calon sarjana sosial di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 4 tahun proses Anda berada di sini, maka sebentar lagi Anda akan berada di tengah masyarakat. Itu semakin kompleks, tantangannya semakin tinggi ketika adik-adik saya semua berada di tengah masyarakat. Kompleks sekali. Ya. Harus siap, kompetensinya harus dikuatkan. Bukan hanya bidang keilmuan Anda, tetapi kompetensi lain juga harus disiapkan juga. Contoh, ya. Saya semalam, mohon maaf ini Pak Rektor harus saya sampaikan. Semalam di BTN, kebetulan saya juga menjadi ketua RT di situ. Anggota saya ya Rektor UIN Mataram, anak buah saya itu Pak WR gitu. Saya jadi ketua RT di situ. Semalam itu tidak ada kiainya lah semalam itu. Nggak ada kiainya, terus nggak ada ustadznya semalam. Orang sedang 40 hari meninggal keluarga kami yang ada di BTN. Ada tuh kiainya satu-satu di situ. Ya terpaksa saya yang memimpin itu semua, baca yasinnya saya,
tahlilannya juga saya, doanya juga saya juga. Ya, borong semuanya. Tapi nggak ada JPL-nya di situ, Pak. Nggak ada, jadi lillahi ta'ala semuanya itu. Saya borong semuanya. Nah, di masyarakat itu, masyarakat nggak pernah bertanya kamu itu orang UIN, nggak pernah bertanya kamu lulusan apa, nggak pernah masyarakat bertanya Anda jurusan manajemen dakwah nggak, Anda jurusan KPI nggak. Anda adalah lulusan Universitas Islam Negeri Mataram, maka semua kompetensi itu harus Anda miliki. Anda harus siap. Mimpin dakwah, ya, tahlilan, semuanya harus siap. Bahkan memandikan mayat juga harus siap juga. Inilah yang disebut dengan kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh kita, di samping kompetensi keilmuan kita, akademik kita. Maka untuk itu saya ingin menyampaikan kepada adik-adik saya semua, kalau meminjam istilahnya Pak Dr. Irfan, mantan Kaprodi MD, waktu dia menyampaikan orasi ilmiah, dia bilang sama kita, pulanglah. Gitu kan. Maksudnya itu adalah pulanglah itu bahwa mahasiswa hari ini kembali ke tengah masyarakat, menjadi manusia yang seutuhnya, menjadi pembangun masyarakat itu sendiri. Itu tantangannya semakin berat. Ya. Tapi jangan lupa pada adik-adik saya semua, kalau Anda sudah sukses besok, jangan lupalah tengok dekannya, tengok kaprodinya, tengok dosennya juga. Kalau Anda sudah menjadi orang sukses di luar, datanglah ke kampus ini, Anda lihat bertemu dengan WD2 gitu, bertemu dengan WR3 gitu kan. Senanglah kita semua kalau adik-adik saya semuanya. Tempat Anda melakukan proses ini adalah memiliki arti penting bagi adik-adik saya semuanya. Jangan lupa itu. Biasanya kita ini kalau sudah sukses bisa lupa dengan orang yang telah mengantarkan kita menjadi orang sukses. Fakultas menjadi bagian dari adik-adik saya semua. Ya, jadikan fakultas ini rumah kita semua, rumah adik-adik saya semua. Sekali-sekali datanglah, tengoklah kami di sini. Ya, karena kami adalah orang tua Anda, dan kami juga bersyukur, apalagi misalnya kalau adik-adik punya hajatan di tengah masyarakat. Sumber daya manusia kita juga banyak di fakultas. Ya kan, ada Pak Kiai Masruri, bisa diundang juga gitu. Daripada kamu mengundang yang lain, ya kan? Apalagi bisa ada tablik akbar, ada Pak WR3 Profesor Dr. Subhan Abdul Hajim. Undanglah mereka semua ke tempat adik-adik saya semua, bagian dari interaksi kita antara adik-adik dengan kami yang ada di fakultas. Tapi dekannya juga diundang juga nggak apa-apa. Ya. Baik, Pak Rektor, mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim yang sudah menyiapkan ini, ya teman-teman semua, ya, panitia semua yang sudah bekerja keras menyiapkan kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi keberkahan bagi kita. FDIK selalu menjadi yang terbaik di hati kita, terbaik juga di masa yang akan datang, terbaik juga bagi adik-adik saya semua yang akan diwisuda dan akan didisium pada hari ini. Terima kasih, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Rektor UIN Mataram, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 3 UIN Mataram, sekaligus membuka acara yudisium secara resmi kepada Bapak Profesor Dr. Haji Subhan Abdullah Hajim MA. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Al-Mukarram yang sama-sama kita hormati, Dia Guru
Dr. Kandidat Profesor ya, Muhammad Saleh Ending. Ya, ini kata Pak Rektor ini adalah khitamu misk, bahasa Arabnya itu. Ya, tapi khitamu misk heavy ending karena ini menyampurkan dua bahasa Arab dan Inggris. Soleh itu bahasa Arab, ending itu bahasa Inggris. Kalau cari ayat dalam Al-Quran, wa khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Nah, ini luar biasa, beliau menjadi tokoh inspiratif bagi Fakultas Dakwah. Tepuk tangan untuk dekan kita. Beliau milih MC-nya yang serak-serak basah karena beliau suaranya juga serak-serak becek. Kebetulan saya baru pulih juga, Pak. Ya, suaranya hampir-hampir mirip juga ini. Yang saya hormati Wakil Dekan 1, 2, dan 3 secara offline, ini online, yang 3-nya, yang 1, 2 ini offline. Nah, ini luar biasa, ini dua sejoli yang sulit dipisahkan. Ya, jadi kalau ketemu di 1, di 2 itu kayak Tom and Jerry. Kalau ketemu, padahal kalau nggak ketemu itu cari-cari mereka itu. Nah, ini luar biasa. Ya, kita tahu dari dulu masalah. Saya hormati Bu Kabak yang selalu senyum, Ustazah, ini Ustazah Nurul Khairani. Jadi kenapa Pak Dekan itu bercahaya? Karena didampingi oleh dua nur, Zatun Nurain. Satu Nurul Yaqina dan yang kedua Nurul Khairani. Jadi wajahnya berseri-seri terus Dekan itu ya. Ya, semua teman-teman yang hadir dari Kaprodi, Sekprodi ini ya, tentu yang amat sangat terpelajar, ya, Profesor Dr. Abdul Malik yang akan memberikan kepada kita apa istilah siraman rohani kalau bahasa agamanya, nanti adalah orasi ilmiah dalam bahasa akademiknya. Ini Tuan Guru juga bersama kita, alhamdulillah, yang tidak pernah lepas senyumnya dari dulu sampai hari kiamat. Tuan Guru Masruri, beliau tuh kalau kalian datang apa namanya nanti konsultasi pasti senyum. Ya nggak pernah beliau tuh marah, makanya susah saya tebak kapan beliau marah itu. Jadi inilah wajah-wajah yang disenangi oleh Allah dan umat itu. Ya, hanya saja bedanya beliau ini nggak berani nambah. Padahal kita nunggu sebagai Tuan Guru itu kalau dia nambah kita ikut makmuman. Ya, tentu juga semua panitia yang luar biasa berjibaku menghadirkan acara ini dan anak-anakku yang peserta yudisium yang saya banggakan. I love you full. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita bisa berada di tempat ini dalam rangka menghadiri acara akademik yang namanya yudisium Fakultas Dakwah tahun 2023 ini. Salawat dan salam atam wassalah wa taslim mari selalu kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat beliau, berkah dari salawat kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya tentu mengawali sambutan ini kami menyampaikan salam ta'zim Bapak Rektor yang sekarang berada di Yogyakarta, ada acara Kopertais ya, dan insya Allah mungkin hari Jumat beliau akan kembali ke sini. Beliau sebenarnya ingin hadir bersama kita menghadiri acara yudisium ini, namun alangan yang saya sampaikan tadi itulah yang membuat beliau minta kepada kami untuk mewakili dan menyampaikan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara yudisium seperti ini saya sering menghadiri. Ya, ini memang menghadirkan memori yang semenjak 2006 ya. Ini mungkin yang pertama kali saya hadiri yudisiumnya itu Bu Dina ini. Ya, yudisium 3 orang, tapi pesertanya ini banyak sekali dari dosen dan tendik aja. Jadi hampir kita 25 karena yudisium kalau Fakultas Dakwah itu adalah roh. Gak pernah kita yudisium kecuali di hotel atau restoran. Nah, tepuk tangan. Di sini pun sesungguhnya hotel, ini Hotel UIN ini. Jadi, daripada yang lain di teater, gedung teater gitu. Sekarang gedung teater dipakai pusat, auditorium itu yang enggak ada niat hotel. Kalau kita ini hotelnya Hotel UIN ini. Walaupun namanya training center. Ya dulu yang terakhir kalau nggak salah di Top Rock yang hotel yang jalan ke mana itu
di bandara itu, ex bandara itu ya. Pokoknya modal yang kita miliki Fakultas Dakwah adalah miskin sombong. Ya kalau kita nggak sombong apa yang kita banggakan? Ya, sudah miskin nggak sombong lagi, aduh susah hidup itu. Sehingga harus punya kesombongan. Nah itu dulu. Kalau sekarang alhamdulillah ya Fakultas Dakwah ini sudah kaya dan tawadu. Nah, ya primadona, bahkan kita berada di middle. Oh, ini kelas menengah ke atas. Nggak enak kalau kita kalian kelas atas, kelas menengah. Iya, kenapa ya tadi Pak Dekan sudah menyampaikan ya beliau ini sangat dekat dengan Pak Rektor karena Pak Rektor kalau di kampus ini atasan beliau, tapi kalau di luar kampus ini bawahannya beliau, Pak RT. Ya, sehingga apapun yang ingin oleh Fakultas Dakwah selalu dipenuhi oleh rektorat itu. Ya, dengan segala cara. Ya, alhamdulillah tidak ada satupun apa yang direncanakan yang dibatalkan, yang digagalkan itu. Beda dengan fakultas-fakultas yang lain yang tidak diberikan privilege, ya, tidak diberikan. Ya. Nah ini ya, untuk kita banggakan, tepuk tangan untuk dekan kita. Ya. Ini diberikan karpet merah oleh kampus untuk melaksanakan apa saja. Ya, bayangkan 20 orang sekarang ada di Malaysia. Ya mudah-mudahan ke depan yang MD bisa dilaksanakan nanti di Mekah sana. Ya. Kerjasama dengan travel umroh yang ada nanti bisa. Ya, bayar nggak apa-apa lah, bayar misalnya 20 juta daripada biaya umroh sendiri kan 30 juta itu. Nanti cari ya, lewat WD3-nya siapa yang punya travel di sana, nanti biar anak-anak kita bisa stay di sana kan sebulan maksimal stay dari visa umroh itu. Nanti mendampingi jamaah umroh selama berada di Mekah dan Madinah. Nah, ini kan luar biasa itu. Ya, yang paling gampang dekat-dekat dengan Muhsinin ini sudah. Muhsinin Tour depan itu kerjasama intent dengan dia karena dia punya usaha blocking sana itu. Pak Tuan Guru Haris ya, Pak Haris itu. Nah, ini satu trip ya untuk bisa anak-anak sampai ke sana. Ya banyak juga prestasi-prestasi yang ditorehkan. Ya alhamdulillah minggu yang lalu kita mengutus generasi genre yang oleh Kaisa itu ya. Dia itu tingkat nasional, dia mendapat nominator nomor 1 untuk tingkat nasional generasi berencana yang selalu dulu dari Abdul Ghafur, dari MD, sekarang dari KPI malah. Nah ini juga Kaisa ini memang talentanya luar biasa. Kemarin juara 1 untuk penyiar untuk tingkat provinsi. Nah, sekarang juga mewakili genre itu tingkat nasional, dia juara 1 lah. Ini perlu dirawat Pak Dekan. Ya, rawat baik-baik. Kemarin kita kasih juga insentif 1 juta itu sebagai DP. Emang sentuhannya Dekan ini luar biasa itu. Ya, karena kami ya kalau dokter boleh lah kayak gitu. Kalau profesor ini sudah tamat ya. Karena ada profesor ya kita kasih yang dokter-dokter semua ini untuk menginvestasi kayak gitu. Ya. Jadi banyak prestasi yang sudah ditorehkan. Alhamdulillah ini tentu karena kebersamaan kita semua. Kebersamaan lah yang membuat kita hadir. Memang tantangan ke depan yang mudah-mudahan teman-teman jurusan ya bisa meningkatkan ya akreditasi kita. Karena insya Allah dengan banyak kegiatan-kegiatan internasional itu akan menambah bobot borang kita itu. Ya sebelumnya memang kita sulit sekali untuk bisa menghadirkan acara-acara internasional sehingga nilai borang kita itu berkurang. Nah ini tentu ya untuk kami sampaikan nasihat kepada anak-anak yang baru akan yudisium ini yang insya Allah sebentar lagi akan menjadi lulusan kita di Fakultas Dakwah. Ya, menambah apa yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi ya kami memberikan ya 3K yang diingat. Ya, pertama modal untuk kita berada di alam nyata nanti di dunia kerja di mana saja kita berada ya insya Allah pertama itu adalah hadirkan komitmen. Jadilah manusia yang komit terhadap di mana kita berada itu. Ya komitmen itu menghadirkan kesetiaan, loyalitas kita. Ya, jadi harus loyal dimanapun kita berada. Karena banyak orang yang tidak sukses dalam dunia kerjanya di mana tempat dia baru mengarungi itu karena tidak komit tadi, tidak loyal, tidak setia. Ya kadang-kadang bahasa komitmen ini yang banyak dilakukan di saat-saat pacaran ya. Nah, saat pacaran itu komitmen setia sekali, satu yang nggak disetia apa akhirnya tidak mau jadi suami istri. Nah karena memang pacaran itu bukan untuk menjadi suami istri
Ya, jadi belajar untuk komit, setia. Jadi kalau ditelepon jam 3 malam pun dia bangun dia. Ya. Kadang-kadang apa saja diminta dikasih, tapi asal jangan terakhir katanya jadi nikah. Nah ini nggak apa-apa lah. Tapi itu nanti di dunia nyata itu komitmen itu loyal kepada tempat kita kerja. Nah, yang kedua adalah hadirkan ketulusan dalam bekerja itu. Jadi tulus, jangan berpikir di mana kita berada itu harus selalu diukur dengan materi, jangan. Karena yang benar kita tulus itu adalah in ajriya illa 'alallah. Jadi ketulusan ini yang insya Allah ya, akan membuat ya, tempat di mana saja kita kerja itu enjoy. Ya, jadi ketulusan itulah yang sesungguhnya membuat nilai kita lebih daripada yang lain. Jangan sampai sedikit-sedikit berapa saya dapat, berapa itu jangan. Karena di dunia ini kita hanya dapatkan bonus. Nilai hasil kerja kita itu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintah Allah qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Nah, ini karena profesor ilmu Al-Qur'an Pak Dekan. Jadi harus keluarkan ayatnya. Biar jelas itu profesornya. Harus ada ayatnya itu. Bekerjalah. Karena sesungguhnya Allah, Rasulnya dan kaum mukmin melihat amal kita. Melihat amal kita itu apa? Tadi itu harus tulus. Ini saya semacam best practice story. Alhamdulillah selama saya berada di UIN Mataram, ini yang saya pegang sekali. Enggak pernah saya berpikir itu berapa uang saya dapat, enggak pernah. Tanya saja sama teman-teman kolega. Dan alhamdulillah dari semenjak datang ke UI 2006 itu sudah jadi kajur sampai sekarang menjabat. Belum pernah berhenti menjabat. Ya walaupun banyak sekali rintangan-rintangan dalam meniti karir di UIN itu. Itu contoh. Bahkan di luar juga demikian. Ya ada kita terima alhamdulillah, enggak ada alhamdulillah. Itu. Dan yang terakhir yang saya titipkan pada adakku semua dimanapun Anda berada nanti, hadirkan kerja keras. Kerja keras, nggak bisa kita kerja asal-asalan. Belajar. Oh saya yang bukan bidangnya, nggak perlu berpikir bidang. Yang kita perlukan adalah bagaimana kita mengetahui cara mengatasi masalah kita itu. Dan satu-satu cara mengatasi masalah kehidupan kita, ya kerja keras. Nggak boleh kita berpangku tangan, mengandalkan orang lain kan. Ya, dengan segala cara. Nah inilah insya Allah dengan 3K ini anak-anakku semua yang di Yudisium ini nanti akan menjadi orang-orang yang sukses dimanapun Anda berada itu. Nah ini sengaja saya kasih 3K karena kalau sekarang kita pergi ke Terawangan mau makan itu pasti ada K-nya itu. Ya kan harga minuman 10K. Ya kan? Ini K ini saya bukan kakak ini K saja. Saya kasih. Kenapa K ini? Coba siapa yang bisa jawab? Kenapa K di dalam ungkapannya? Karena K itu adalah bahasa Yunani, kileo. Kileo itu artinya ribuan. Jadi kalau 1K berarti 1000. Nah 10K 10.000. Nah itu jadi nggak enak dengan RB rupiah itu nggak ada. K itu di mana-mana, di Maroko, ya di Inggris itu K itu karena ternyata bahasa Yunani itu menjadi simbol untuk ribuan. Kalau pakai itu nah, $10.000 itu pun jarang itu kan $1.000 itu. Nah, itu jarang dipakai di sana. Di kita ini yang banyak K-nya. Ini sekarang Yudisium ini saya kasih 3K saja, 3.000 saja. Enggak mahal-mahal ya dan juga enggak murah banget karena parkir 2.000. Nah, untuk Honda 500 belum sampai K. Nah, ini saya untuk jangan Yudisium 3K pegang baik-baik. K pertamanya apa tadi? Komitmen. Nah, kalau ingat komitmen, ingat masa pacaran dulu. Kalau yang nggak senyum berarti belum pacaran Pak Dekan. Kalau yang senyum ini berarti sudah pengalaman. K kedua apa? Ketulusan. K terakhir kerja keras. Saya ijazakan insya Allah semua. Nah ini khusus yang 75 orang. Yang lain belum pernah ini karena profesor maka kita harus cari. Belum pernah serius ini saya menyambut karena sudah profesor kita harus cari-cari dulu apa yang kita ya Masya Allah Alhamdulillah yang penting inilah yang bisa kita sampaikan
ya motivasi buat anak-anakku semua. Ya kalau bahasa Pak Rektor yang selalu disampaikan adalah bidayatukah, nihayatukah. Jadi memang awal kita berada dimanapun kita berada itu menentukan akhir daripada kerja kita itu. Sehingga mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan tadi itu, anak-anakku dimanapun berada nanti bisa mengawali karir kesuksesannya dengan 3K yang minimal yang kami sampaikan tadi. Mudah-mudahan manfaatnya apa yang kami sampaikan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka yudisium sarjana S1 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram tahun akademik 2023-2024 dinyatakan buka secara resmi. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Abdul Malik MAG, MPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat dan yang amat terpelajar Bapak Rektor UIN Mataram atau pejabat yang mewakili dalam hal ini Ayahanda Profesor Dr. Tuan Guru Haji Subhan Abdul Achim MA. Beliau ini dari level profesor itu angkatan saya. Tapi kami beda nasib. Beliau di langit, saya di bumi. Nah itu. Kemudian yang terhormat dan yang amat terpelajar, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Asosiat Profesor Dr. Muhammad Saleh Ending MA. Kemudian yang terhormat dan yang amat terpelajar, Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Asosiat Profesor Dr. Ahyar MPD. Kemudian yang terhormat dan yang amat terpelajar, Wakil Dekan 2 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Asosiat Profesor Dr. Siti Nurul Yakinah MAG. Singkatnya, para civitas akademika serta peserta yudisium Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram, hadirin yang berbahagia dan saya muliakan. Saya sebelum menyampaikan orasi ilmiah ini, saya izin kepada Pak Kajur KPI, Pak Dr. Najam, karena ini adalah hasil pembicaraan kami hari-hari sebenarnya ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya salam dan selawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena dengan beliaulah kita berada pada dinul Islam sampai hari ini. Pada kesempatan yang terhormat ini, izinkanlah Al-Fakir ini untuk menyampaikan orasi ilmiah singkat dengan tema pesantren dan radikalisme dan toleransi. Beberapa hari yang lalu, kita dikagetkan dengan satu pemberitaan tentang adanya beberapa pondok pesantren yang ada di Lombok Timur yang diindikasikan menganut paham radikal. Ini cukup viral. Bahkan direspon oleh beberapa pondok pesantren atas tuduhan itu. Di antara indikator paham radikal pada pemberitaan tersebut yang saya baca berkali-kali sebagai orang yang konsen di bidang itu,
adalah bahwa pesantren tersebut menerapkan sistem dan kurikulum pendidikan yang berbeda dengan sistem kurikulum pemerintah. Ini asumsi daripada salah satu tokoh yang memberikan berita pada koran online tersebut. Terlepas dari benar atau tidak pemberitaan tersebut, Oras ini ingin memberikan pandangan yang berbeda dari pemberitaan tersebut. Sejauh ini, pasca isu terorisme dan radikalisme agama meluas di Indonesia, polarisasi dan stigmatisasi terhadap pendidikan Islam, khususnya pesantren, semakin menguat. Dulu kita hanya mengenal dua istilah jenis atau tipologi pesantren, yaitu ada pesantren salaf, ada pesantren khalaf, pesantren tradisional maupun modern. Seiring perkembangan definisi, konsepsi radikalisme dan terorisme agama, yang sebenarnya definisi dan konsepsi itu menurut saya itu sangat rapuh secara epistemologis, gitu ya. Tetapi memiliki dampak yang sungguh luar biasa meskipun rapuh. Di antara dampaknya adalah muncullah beberapa jenis ya klasifikasi tipologi pesantren yang hari ini. Kita sebut saja misalnya ada pesantren salafi jihadis, ada pesantren salafi haraki, ada pesantren salafi wahabi. Dan ini membuat menjebak masyarakat, kemudian menjadi tidak terarah cara masyarakat melihat atau mendefinisikan pesantren tersebut. Berdasarkan pandangan BNPT, Badan Penanggulangan Terorisme Nasional, ada 5 indikator seseorang atau kelompok lalu kemudian disebut radikal. Pertama, mengajarkan ajaran yang anti Pancasila dan pro ideologi khilafah transnasional. Kedua, mengajarkan paham takfiri atau mengkafirkan pihak lain yang berbeda paham maupun berbeda agama. Ketiga, menanamkan sikap anti pimpinan atau anti pemerintah yang sah dengan sikap membenci dan membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan maupun negara melalui propaganda hate speech. Keempat, memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungan maupun perubahan serta intoleransi terhadap perbedaan maupun keragaman. Dan kelima, biasanya memiliki pandangan anti kearifan lokal. Ini yang kelima. Kelima indikator tersebut tanpa disadari dalam pandangan saya ternyata berpotensi mengaktifkan sikap prasangka atau yang kita kenal dengan prejudice dan stigmatisasi terhadap beberapa pesantren. Di antara sikap prejudice dan stigmatisasi yang kami temukan di lapangan, misalnya ada asumsi yang kuat di masyarakat itu berdasarkan kriteria tadi. Semakin berjarak hubungan pesantren dengan pemerintah, maka semakin berpotensi radikal pesantren tersebut. Ini asumsinya. Sebaliknya, semakin dekat hubungan pesantren dan pemerintah, maka pesantren tersebut semakin dianggap moderat. Sementara semakin eksklusif atau tertutup suatu pesantren, maka semakin berpotensi intoleran atau antisocial behavior. Dan sebaliknya, semakin inklusif atau terbuka suatu pesantren, maka semakin dianggap toleran. Tentu saja, hipotesis ini tidak selalu benar dan bahkan berkemungkinan salah. Coba kita uji sedikit. Misalnya pesantren Salafi Wahabi yang paling banyak di NTB ini Wahabi, Pak. Pesantren Wahabi. Secara ideologis pesantren ini sangat eksklusif. Secara ideologis. Di mana indikatornya adalah mereka hanya mengakui bahwa yang benar itulah ideologi mereka gitu. Cara sholat mereka dan seterusnya lah, saya singkat di sini. Yang diakui benar dan di luar daripada itu dianggap bid'ah dan bahkan kafir gitu. Makanya mereka sangat mudah membid'ahkan praktek keagamaan kelompok yang berbeda dengan mereka.
Sehingga apa yang terjadi seperti di Batunyake beberapa bulan yang lalu terjadi kekisruhan, ketegangan sosial akibat ideologi tersebut. Kelompok ini diduga sangat anti terhadap praktek budaya dan tradisi lokal. Akan tetapi, nah ini catatannya nih, akan tetapi di sisi lain kelompok tersebut sangat loyal sama pemerintah. Nah ini yang membuat gugur Pak indikator dari BNPT tadi itu. Jadi rapuh juga di situ. Satu-satunya kelompok yang saya teliti dari semua kelompok keagamaan di NTB bahkan di Indonesia di 9 provinsi yang pernah kami teliti itu kelompok yang memasukkan loyal pemerintah sebagai ideologi adalah kelompok Wahabi, Pak. Itu masuk ke ideologi mereka. Bahkan kalau kita kan natural saja loyal, tapi kalau mereka kalau tidak patuh pada pemerintah itu melanggar ideologi mereka sendiri. Nah ini kelebihannya kelompok ini. Gitu. Jadi saya ulang lagi, di sisi lain kelompok tersebut sangat loyal pada ulil amri. Dan yang lebih unik lagi, mereka sangat harmonis dengan non-muslim. Tetapi bermusuhan dengan jemaah tabligh atau kelompok yang berbeda. Ini yang agak unik gitu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana hubungan mereka dengan kelompok non-muslim, wah sangat akrab, Pak. Makanya setiap ada Idul Adha, yang paling utama diundang itu orang-orang Hindu di sekitar pondok itu, Pak. Ini penelitian saya. Mereka tidak mau mengundang jemaah tabligh apalagi teman-teman NU misalnya karena dianggap sedikit berbeda. Ya. Contoh lain adalah kelompok Wahabi Haraki. Ini yang lain lagi nih. Tadi yang Wahabi, ini yang Haraki. Kelompok ini pada satu sisi mengusung ide khilafah transnasional, Pak. Percaya bahwa satu-satunya ideologi yang bisa membawa Islam untuk jaya adalah khilafah. Ini keyakinan mereka. Tetapi sisi lainnya atau uniknya, mereka menggunakan demokrasi sebagai alat untuk mendirikan khilafah. Jadi kelompok ini mengusung khilafah tapi memasuki partai gitu. Nah, ini kan keren. Jadi lagi-lagi gugur dia indikator BNPT tadi itu. Jadi ini yang saya temukan di lapangan. Mengusung khilafah tapi menggunakan demokrasi yang notabene-nya khilafah dan demokrasi itu adalah face to face sesungguhnya kan. Nah, berdasarkan fakta lapangan tersebut, maka dengan sendirinya indikator radikal dari BNPT tadi perlu ditinjau ulang menurut saya. Dengan demikian, pelajarannya adalah karena adanya kekaburan definisi dan konsepsi radikalisme dan terorisme, maka kita perlu hati-hati menjas bahwa kelompok itu radikal atau tidak. Itu pelajarannya. Sedikit lagi. Untuk terhindar dan tidak terjebak dalam pengaruh tamaan pandangan yang perjudai sekaligus pejoratif terkait pesantren, maka kita perlu pahami 3 ciri-ciri pesantren yang memiliki modalitas resilient atau ketahanan terhadap terpaparnya radikalisme. Pertama, jadi pesantren itu ada 3 modalitas hasil penelitian kami. Yang pertama social linking namanya, jaringan sosial yang tadi itu. Yaitu suatu modalitas atau kompetensi pesantren mampu menciptakan keterhubungan dengan pemerintah, apakah pusat, apakah daerah atau pemerintah di sekitarnya. Itu namanya social linking. Yang kedua adalah pesantren memiliki kompetensi namanya social bonding, yaitu pesantren memiliki rasa keterikatan, ya, rasa terkait dengan komunitas-komunitas yang lain. Jadi kalau pesantren itu dia harmonis dengan Muhammadiyah, dengan NU, dengan NW, yakinlah bahwa pesantren itu adalah moderat, Pak. Nah itu anunya, tesisnya tuh. Social bonding. Yang ketiga adalah pesantren memiliki kompetensi namanya social bridging, yaitu semacam kemampuan komunitas pesantren membangun keterhubungan secara horizontal dengan identitas-identitas lain yang berbeda. Membangun dengan kelompok Hindu misalnya atau Protestan dan ini lebih bagus. Jika semua modalitas ini dimiliki oleh suatu pesantren,
maka pesantren tersebut dapat dipastikan memiliki daya resiliensi yang kuat terhadap ideologi ekstremisme, atau dia pasti selamat terhadap terpaparnya radikalisme. Paragraf terakhir, saya tahu ini mulai membosankan, sabar dulu, tapi ini penelitian serius sesungguhnya ya. Ya, kalau profesor itu harus ngomong serius Pak, ya tidak boleh ngomong main. Kata Pak Najam itu, setiap pernyataan profesor adalah teori Pak. Oke. Nah, umumnya pesantren yang memiliki daya ketahanan yang kuat sangat mudah menerapkan nilai-nilai toleransi di masyarakat. Setidaknya ada 3 jenis toleransi yang bisa dijelaskan dalam kesempatan yang singkat ini, sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh beberapa tipologi pesantren yang kami teliti. Pertama ada namanya, ini juga hasil diskusi sama Pak Najam juga ya. Pertama ada namanya pesantren toleransi pasif. Jadi toleransi pasif ini hadirin adalah orang yang mengakui bahwa perbedaan itu memang ada. Tapi segitu doang, dia tahu berbeda, dan kedua dia tidak mau mengganggu orang lain. Jadi cukup memahami bahwa perbedaan itu rahmat. Oh, ada tetangga kita orang Hindu, ada tetangga kita orang Kristen, lalu kita tidak mau mengganggu. Itu namanya toleransi pasif namanya. Cukup mengakui saja. Tetapi ada level toleransi yang lebih bagus di atas itu, namanya toleransi aktif. Di mana toleransi aktif ini adalah yakni pesantren sudah melakukan aktivitas-aktivitas yang menghasilkan kedamaian di dalam konteks perbedaan tadi itu. Jadi tidak hanya lagi mengakui, tapi dia berperan aktif di dalam membangun perdamaian antara kelompok-kelompok yang berbeda. Ini namanya aktif. Sebenarnya jenis toleransi aktif ini sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu, di mana dia mampu selain dia tahu hadis menerangkan hadis tentang toleransi, bahkan dia memberikan makan terhadap orang Yahudi. Ini namanya toleransi aktif. Tidak hanya mengakui, tapi dia melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, nah ini sesi yang ditunggu-tunggu adalah yang terakhir ini adalah toleransi transformatif, ya, yaitu di mana pesantren kalau sudah mampu menghidupkan toleransi aktif, dia tidak hanya mengakui, melakukan, tetapi dia sudah menjadi agen-agen dan influencer lintas organisasi dan kepentingan, bahkan ideologi itu sendiri. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Masruri LCMA, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, mari kita hadiahkan surat Al-Fatihah buat saudara-saudari kita yang ada di Palestina sekarang, yang sedang dibombardir oleh Zionis Israel. Sampai detik ini menurut informasi sudah kurang lebih 8.000 korban yang meninggal dunia dari orang-orang Palestina. Tentunya hanya doa yang bisa kita hadiahkan untuk mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan, kesabaran, dan tentunya kemenangan untuk mereka. Al-Hadhihi Niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallahil abadil abad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil abadil abad. Subhanallahil wahidil ahad. Subhanallahil fardis samad. سبحان من رفع السماء بغير عمد سبحان من بسط الأرض على ماء جمد سبحان من قسم الرزق على خلقه ولم ينسى أحدا سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد يا ربنا لك الحمد
يا ربنا لك الحمد يا عزيز يا جبار يا عزيز يا قهار يا عزيز يا ستار يا عزيز يا غفار نسألك بما يرضيك عنا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم وأنت خير الناصرين اللهم احفظهم وأنت خير الحافظين اللهم ارزقهم وأنت خير الرازقين اللهم ثبت أقدامهم وقلوبهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya, pembacaan SK Yudisium Program S1 oleh Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram kepada Ibu Hajah Nurul Khairani MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram nomor 977/2000.000/FDIK-11/2023 tentang Yudisium Program Sarjana Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram menimbang A. Bahwa untuk menetapkan keabsahan nilai ujian dan predikat kelulusan para mahasiswa calon wisudawan wisudawati semester ganjil tahun akademik 2023-2024 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram dipandang perlu mengadakan yudisium sebelum penyelenggaraan wisuda. B. Bahwa untuk maksud tersebut di atas dipandang perlu menetapkan dan menyatakannya dalam surat keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3 dan seterusnya. Memutuskan menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram tentang Yudisium Program Sarjana Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Pertama, mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus ujian program sarjana serata 1 serta ditetapkan sebagai calon wisudawan wisudawati program sarjana semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Kedua, perolehan IPK indeks prestasi kumulatif yang ditetapkan sebagai yudisium masing-masing lulusan tersebut
serta predikat kelulusannya tercantum dalam surat lampiran keputusan ini. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 2 November 2023, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Dr. Muhammad Saleh MA, NIP 19209912980310001, tanda tangan stempel. Lampiran 1, surat keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram nomor 971 garing UN.12 garing PP titik 00.9 garing FDIK garing 11 garing 2023 tentang nama-nama lulusan program sarjana calon wisudawan wisudawati Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Nomor, nama, NIM, jurusan IPK, predikat. Dimulai jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. 1. Jurnal Angga Purna, NIM 190301023, IPK 3,67, predikat cum laude. 2. Aprianti, IPK 3,67, predikat cum laude. Muhammad Zuhdi, IPK 3,64, predikat cum laude. Wahyudi Firdaus, IPK 3,60, predikat cum laude. Samsul Kamarudin, IPK 3,59, predikat cum laude. Asma'a Aulia Mustami, IPK 3,59, predikat cum laude. Sunan Adita Raja, IPK 3,58, predikat cum laude. Nur Intan Najwa Imran, IPK 3,57, predikat cum laude. Sarapiah, IPK 3,57, predikat cum laude. Safi'i Ramadan, IPK 3,54, predikat cum laude. Arifki Azrial Akbar, IPK 3,52, cum laude. Firman, IPK 3,52, cum laude. Rosita Dwi Prasilia, IPK 3,51, cum laude. Nur Utari, IPK 3,47, sangat memuaskan. Johanlin Putra Pratama Lamuri, IPK 3,41, sangat memuaskan. Horia Bayu Pradipa, IPK 3,55, cum laude. Royan Andi Muslimin, IPK 3,44, sangat memuaskan. Laila Rohmayanti, IPK 3,24, sangat memuaskan. Selanjutnya, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Muhammad Raul Mulyanto, NIM 190302051, IPK 3,71, cum laude. Septari Dwi Sekar Utami, IPK 3,69, cum laude. Ahmad Supriyadi, IPK 3,65, cum laude. Muhammad Nur Hadi, IPK 3,64, cum laude. Valentia Diana Ningsih, IPK 3,64, cum laude. Ihsan Waziri, IPK 3,64, cum laude. Nadila Prasetya, IPK 3,60, cum laude. Iklima Uswatun Hasanah, IPK 3,59, cum laude. Sri Ayu Sukmaningsih, IPK 3,58, cum laude. Lia Sentari, IPK 3,58, cum laude. Yulia Enis Solihah, IPK 3,56, cum laude. Serli Maulida, IPK 3,54, cum laude. Helwa Rahmayanti, IPK 3,53, cum laude. Baik Nova Andi Fitriani, IPK 3,52, cum laude. Anissa Herawati, IPK 3,50, sangat memuaskan. Saihul Bahri, IPK 3,56, cum laude. Selanjutnya, Prodi Bimbingan Konseling Islam. 1.
Vika Alida Cahya NIM 190303046 IPK 3,74 cum laude. Baik Mira Bonita IPK 3,71 cum laude. Renita Anggun Solihah IPK 3,71 cum laude. Hindi Astuti Zeninda IPK 3,70 cum laude. Muntaharoh Nafiah IPK 3,70 cum laude. Habib Muhammad Rizik IPK 3,69 cum laude. Saufan Elizian IPK 3,69 cum laude. Izzatul Amani IPK 3,68 cum laude. Ilma Marliana Kafrio IPK 3,68 cum laude. Indah Kamilah IPK 3,67 cum laude. Hodi Madia Putra IPK 3,67 cum laude. Ahmad Hafifuddin IPK 3,66 cum laude. Sabila Putri IPK 3,66 cum laude. Hairun Nisa IPK 3,66 cum laude. Saidan Made IPK 3,65 cum laude. Muhammad Ramdi Setiaji IPK 3,65 cum laude. Haji Suari IPK 3,65 cum laude. Rofika Salma IPK 3,65 cum laude. Sahmin IPK 3,64 cum laude. Sarman IPK 3,64 cum laude. Rani Apriani IPK 3,64 cum laude. Baik Fatimatus Sa'diyah IPK 3,64 cum laude. Lailatul Uyun IPK 3,63 cum laude. Fitriani Handayani IPK 3,63 cum laude. Maulina Indah Rahmayanti IPK 3,63 cum laude. Sukma Wansah IPK 3,62 cum laude. Nurhaliza IPK 3,62 cum laude. Ruslansah IPK 3,61 cum laude. Farah Fauzia IPK 3,65 cum laude. Laili Amalia Putri IPK 3,64 cum laude. Selanjutnya yang terakhir prodi manajemen dakwah. 1. Aulia Nur Sa'bani NIM 190305004 IPK 3,75 cum laude. Arti Putriayu IPK 3,70 cum laude. Diani Lestari IPK 3,69 cum laude. Novia Ardani IPK 3,65 cum laude. Prawira Bentara IPK 3,64 cum laude. Nur Sariana IPK 3,63 cum laude. Kandi Kamunitiah Yuni Frilatama IPK 3,59 cum laude. Vita Rahmasari IPK 3,57 cum laude. Iza Agisna IPK 3,53 cum laude. Muhammad Diki Wahyudi IPK 3,34 sangat memuaskan. Yang terakhir Aditya Chandra Sulaiman IPK 3,32 sangat memuaskan. Dekan Fakultas Tarbiyah Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Dr. Muhammad Saleh MA 1972091122199803101 tanda tangan stempel. Lampiran 2 tentang lulusan terbaik jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Pengembangan Masyarakat Islam, Bimbingan Konseling Islam dan Manajemen Dakwah. Terbaik Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Terbaik 1 Jurnal Angga Purna NIM 190301023 IPK 3,67 cum laude. 2 Terbaik 2 Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Aprianti
NIM 190301039, IPK 3,67 cum laude. 3. Muhammad Zudi, NIM 190301037, IPK 3,64 cum laude. Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Terbaik 1 Muhammad Rahul Mulyanto, IPK NIM 190302051, IPK 3,71 cum laude. Terbaik 2 Seftari Dwi Sekar Utami, NIM 190302060, IPK 3,69 cum laude. Terbaik 3 Ahmad Supriyadi, NIM 190302069, IPK 3,65 cum laude.